Di tengah pusaran kasus narkotika yang kembali menjeratnya, pemindahan Amar Zoni AZ ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Nusa Kambangan menuai sorotan tajam. Namun, sebuah analisis kontroversial kini muncul dari peramal kenamaan Denny Darko. Melalui kanal publiknya, Denny Darko secara terbuka melontarkan prediksi yang ia klaim didasarkan pada tanda-tanda yang ia lihat. Inti dari prediksinya adalah bahwa Amar Zoni tidak akan lama mendekam di fasilitas berkeamanan maksimum tersebut. Saya ramalkan Amar Zoni akan dipindahkan dari Nusa Kambangan, ujarnya dengan nada yakin. Ia memprediksi bahwa suami dari Iris Bella tersebut akan segera dipindahkan kembali ke lapas yang normal, sebuah skenario yang bertentangan dengan gambaran publik bahwa Nusa Kambangan adalah stasiun hukuman final bagi AZ. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi luas, mempertanyakan apakah ada faktor-faktor di luar proses hukum standar yang akan bermain, atau apakah keputusan pemindahan awal ke Nusa Kambangan memiliki celah yang memungkinkan untuk ditinjau ulang. Analisis Darko ini menempatkan seluruh kasus aset dalam perspektif baru, mengisyaratkan bahwa drama hukum ini masih jauh dari kata usai dan babak baru yang signifikan mungkin akan segera dimulai. Spekulasi yang dilontarkan dari Darko tidak berhenti pada kepindahan Amar Zoni semata. Ia secara spesifik mengaitkan potensi tersebut dengan rencana kunjungan dari salah satu figur publik paling berpengaruh di Indonesia, Raffi Ahmad. Niat Raffi untuk mengunjungi Amar Zoni diinterpretasikan oleh Darko bukan sebagai kunjungan pertemuan biasa. Ia bahkan secara provokatif mengajukan pertanyaan, akankah ini bisa menjadi juru selamat bagi Amar Zoni? Denny Darko menegaskan bahwa gerakan Raffi Ahmad ini enggak sekonyong-konyong karena sebuah mimpi. Analisisnya menukik lebih dalam pada aspek non-hukum yakni pengaruh. Dan kita tahu kedekatan Raffi dengan pemerintah itu sedekat apa, tandas Darko. Pernyataan ini secara gamblang mengisyaratkan bahwa kunjungan Raffi Ahmad mungkin membawa bobot politis atau pengaruh jaringan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan. Denny Darko mensinyalir bahwa kehadiran Raffi adalah bagian dari upaya untuk memberikan perhatian lebih pada kasus ini, yang bisa jadi dipicu oleh informasi atau kejanggalan yang telah didengar oleh Raffi dan lingkaran terdekatnya, yang mendorongnya untuk mengambil langkah proaktif. Denny Darko dalam analisisnya tetap berupaya objektif dengan terlebih dahulu mengecam tindakan Amar Zoni yang berulang kali terjerat narkoba. Namun ia segera beralih pada apa yang ia sebut sebagai keganjilan besar dalam penanganan kasus ini, yaitu penempatan Amar Zoni di Nusa Kambangan. Darko memaparkan argumentasinya bahwa fasilitas maximum security prison secara historis dan prosedural diperuntukkan bagi narapidana dengan level kejahatan luar biasa. Karena biasanya tempat seperti itu tuh untuk orang yang pantai alias bandar kelas kakap, orang yang melakukan kejahatan sampai berulang kali, jelasnya. Sembari memberi contoh gembong narkotika Ferry Itham Henyan Syah alias Ryan Jombang. Darko mempertanyakan proporsionalitas hukuman, mengingat Amar Zoni selama ini lebih dikenal publik sebagai pemakai, bukan pengedar masif. Pertanyaan fundamental yang diajukan adalah pelanggaran spesifik apa yang membuat seorang pemakai layak disejajarkan dengan teroris atau gembong kartel hingga harus diisolasi di Nusa Kambangan. Keganjilan inilah yang menurut Darko menjadi dasar keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik pemindahan tersebut. Lebih jauh mengurai keganjilan tersebut, Denny Darko menyentuh isu yang jauh lebih sensitif. Ia merujuk pada surat yang pernah ditulis Amar Zoni dari dalam tahanan dan diterima oleh Ustadz Dery Sulaiman, di mana Amar mengisyaratkan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuduhan berat yang dialamatkan padanya. Denny Darko menginterpretasikan sinyal ini sebagai kemungkinan adanya skenario kelam. Saya menduganya ini lebih kepada apa yang diakui Amar Zoni ini memang terjadi. Ada sebuah pemerasan yang ditujukan kepadanya, ungkap Darko. Ia memaparkan hipotesis mengerikan bahwa mungkin ada oknum yang menekan Amar dan ketika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, skenario jebakan pun dilancarkan. Tujuannya menurut spekulasi Darko adalah agar Amar Zoni bisa terbukti sebagai seorang pengedar, bukan lagi sekadar pemakai, sehingga eskalasi hukuman hingga pemindahan ke Nusa Kambangan memiliki justifikasi.
Meskipun ini masih sebatas dugaan yang dilontarkan Darko, hipotesis ini sejalan dengan narasi keganjilan yang ia bangun, mengisyaratkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang menempatkan Amar Zoni sebagai korban. Analisis Denny Darko yang cenderung membela Amar Zoni dari segi prosedur berhadapan langsung dengan narasi resmi dari otoritas. Dalam laporannya, Denny Darko juga menyinggung pernyataan dari Kepala Badan Narkotika Nasional BNN yang justru mendukung penuh pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Alasan yang dikemukakan BNN adalah untuk memberikan shock terapi atau terapi kejut. Logika di balik dukungan ini adalah fakta bahwa Amar Zoni telah berulang kali tertangkap atas kasus yang sama. Kegagalannya untuk jera setelah hukuman sebelumnya dianggap memerlukan langkah yang lebih drastis dan tegas. Nusa Kambangan dengan reputasi dan tingkat keamanannya dipandang sebagai tempat yang tepat untuk memberikan efek jera maksimal. Pernyataan BNN ini menjadi kontra-argumen yang kuat terhadap pandangan Denny Darko, menempatkan kasus Amar Zoni dalam bingkai penegakan hukum tanpa kompromi terhadap residivis narkoba, terlepas dari statusnya sebagai figur publik. Perdebatan antara keganjilan prosedural versi Darko dan efek jera versi BNN inilah yang kini membelah opini publik. Menanggapi argumen shock terapi dari BNN, Denny Darko tidak menolaknya secara mentah-mentah, namun ia menuntut adanya transparansi dan dasar hukum yang jelas. Kalau itu silahkan, tapi kalau nggak ada sebuah data atau pelanggaran peraturan, rasanya agak gak masuk akal, kritiknya. Darko menegaskan bahwa jika status penahanan Amar Zoni memang ditingkatkan ke level maksimum, keputusan itu harus didasarkan pada fakta baru yang konkret. Harus muncul sebuah asesmen yang jelas, tuntutnya. Di titik yang mana pelanggaran yang dilakukan dan peredarannya itu apa yang diedarkan. Pertanyaan ini sangat krusial. Apakah Amar Zoni terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam lapas sebelumnya, misalnya mengedarkan narkoba di dalam sel sehingga memicu pemindahan darurat ini? Darko menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar asesmen tersebut untuk memastikan tidak ada kesewenang-wenangan sekaligus untuk mengawasi pengelolaan lapas yang masih sering dipertanyakan publik efektivitasnya dalam memberantas peredaran narkoba internal. Analisis Denny Darko juga menyoroti apa yang ia pandang sebagai masalah sistemik dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia, yaitu kebingungan antara pemenjaraan dan rehabilitasi. Ia mengingatkan kembali bahwa publik dan banyak pihak bertanya-tanya, mengapa Amar Zoni yang pada dasarnya adalah pemakai dipenjara bukan direhab? Kegagalan mengirimnya ke rehabilitasi sejak awal, menurut Darko, adalah akar masalah yang kini semakin kompleks. Ia menguraikan bahaya psikologis dan fisik, menempatkan seorang pecandu yang masih memiliki ketergantungan langsung ke dalam sel penjara, apalagi sel berkeamanan maksimum. Mereka ini masih ketergantungan, jelasnya. Dan kalau mereka ini tidak disembuhkan dulu, akan mengganggu napi yang lain, atau kalau tidak, malah akan memperpanjang lagi parahnya kondisi kesehatannya. Poin ini menggeser fokus dari kasus individual Amar Zoni menjadi kritik terhadap sistem peradilan pidana narkotika yang mungkin lebih mengedepankan hukuman fisik, penjara, daripada penyembuhan medis, rehabilitasi, bagi mereka yang berada dalam cengkeraman adiksi. Ketika didesak untuk merinci prediksinya, setelah Amar Zoni jika benar dipindahkan dari Nusa Kambangan, Denny Darko memberikan skenario yang spesifik. Ia tidak meramalkan Amar akan langsung bebas atau masuk panti rehabilitasi. Sel dulu baru nanti rehab, prediksinya. Di balik ramalan tahapan ini, Darko menyertakan analisis psikologi sosial yang tajam. Ia meyakini bahwa jika Amar Zoni terlalu cepat mendapatkan fasilitas rehabilitasi setelah drama di Nusa Kambangan, hal itu justru akan menimbulkan sebuah konflik juga yang akan menjadi sorotan. Publik akan kembali mempertanyakan privilege yang mungkin diterima artis. Kenapa kalau artis kok gampang seperti itu? Ujar Darko, menirukan potensi sentimen publik. Oleh karena itu, ia memprediksi akan ada proses transisi di sel biasa terlebih dahulu, sebuah langkah yang mungkin diambil untuk mendinginkan situasi dan menunjukkan bahwa Amar Zoni tetap melalui proses hukum yang setara, sebelum akhirnya diarahkan ke jalur rehabilitasi yang sesungguhnya. Kembali ke figur Raffi Ahmad, Denny Darko meyakini bahwa niat suami Nagita Slavina itu tulus. Sejalan dengan pernyataan Raffi sendiri bahwa tujuannya bukan membebaskan, tetapi menyelamatkan. Kunci keyakinan Darko terletak pada masa lalu Raffi sendiri. Bisa tulus, karena Raffi Ahmad pernah di kondisi itu, tegas Darko. Merujuk pada insiden BNN yang pernah menimpa Raffi Ahmad beberapa tahun silam.
Meskipun kasusnya tidak separah Amar Zoni, pengalaman tersebut diyakini Darko memberi Raffi pemahaman mendalam tentang situasi yang dihadapi Amar. Darko melihat Raffi sebagai contoh berhasilnya seseorang yang mampu bangkit, berubah, dan sukses setelah diberi kesempatan kedua. Oleh karena itu, motivasi Raffi dipandang sebagai upaya tulus untuk memastikan Amar sebagai sesama rekan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berubah, terutama untuk mendapatkan keadilan prosedural dan penanganan rehabilitasi yang tepat yang mungkin tidak ia dapatkan sebelumnya. Ini adalah upaya penyelamatan dalam konteks kemanusiaan, bukan intervensi hukum. Sebagai penutup analisisnya, Denny Darko memberikan pandangan mengenai masa depan Amar Zoni. Ia optimis bahwa Amar masih memiliki masa depan di dunia hiburan, namun dengan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, rehabilitasi total. Darko kemudian mengeluarkan peringatan sekaligus ramalan yang keras. Tapi ya, kembali lagi, kalau dia nanti akan bebas sebelum direhabilitasi, ramalan saya sebelum pemilu juga dia akan ditangkap lagi, ujarnya. Ia menegaskan bahwa ini bukan soal moral bejat, melainkan penyakit adiksi. Karena itu sudah ada di tubuhnya. Kalau itu tidak disembuhkan, maka itu akan meminta, jelasnya. Tubuh yang kecanduan akan selalu mencari cara untuk memakai kembali. Denny Darko mengakhiri dengan pesan sosial bahwa orang-orang seperti Amar Zoni, meskipun salah, mereka juga tetap berhak untuk diselamatkan. Peringatan ini menjadi penekanan bahwa tanpa penanganan medis yang tepat, siklus narkoba, penangkapan dan penjara hanya akan terus berulang tanpa akhir.